Baik, perkenalkan saya Bintang Rahayu, dan anak wawancara dan kita adalah dengan Pak Mirati Mungkin. Baik, dan Mirati, saya bertanya pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk memilih bank syariah dibandingkan dengan bank umum? Saya memilih bank syariah karena prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai agama saya. Saya merasa lebih nyaman bertransaksi di bank yang tidak terlibat dalam dan ya, riba dan praktik yang tidak sesuai dengan pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan saya yang paling saya paling sering menggunakan produk tabungan syariah. Saya suka karena tidak hanya memberikan imbal hasil yang positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, saya juga menggunakan pembiayaan yang untuk memberi rumah, dan saya merasa lebih tenang karena dalam hidup. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki saran untuk perbaikan layanan bank? Saran saya adalah bank syariah terus meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai produk syariah. Banyak orang yang masih kurang paham tentang perbedaan antara produk syariah dan konvensional. Terus selain itu, pengembangan aplikasi m-banking yang self-banking juga akan sangat membantu nasabah. Sebelum kita masuk pada perbedaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Secara umum, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya tersendiri. Beberapa pengertian ekonomi menurut para ahli diantaranya, yang pertama ada Alfred Marshall. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada Paul Samuelson. Ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat. Adapun beberapa prinsip ekonomi, yaitu yang pertama prinsip kesempatan. Prinsip ini menyatakan bahwa karena sumber daya terbatas, setiap keputusan ekonomi memiliki biaya kesempatan. Yang kedua, prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip ini menyatakan bahwa harga satu barang atau jasa ditentukan oleh keseimbangannya antara permintaan demand atau penawaran atau supply. Ketika permintaan lebih besar dari penawaran, harga cenderung naik dan sebaliknya. Yang ketiga ada prinsip biaya marginal. Prinsip ini berkaitan dengan pertimbangan tambahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan tambahan. Ketika biaya tambahan atau biaya marginal suatu tindakan lebih besar dari manfaat tambahan yang diperoleh, maka tindakan itu biasanya tidak diambil. Yang keempat ada prinsip insentif. Insentif adalah faktor-faktor atau motivasi individu untuk bertindak. Prinsip ini menyatakan bahwa perubahan dalam insentif dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang kelima ada prinsip perbandingan antara biaya dan manfaat. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu tindakan atau keputusan ekonomi harus dievaluasi dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika manfaat lebih besar dari biayanya, maka keputusan itu dapat dianggap rasional. Yang keenam ada prinsip pemerintah. Prinsip ini berfokus pada peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah dapat terlibat dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal atau pajak dan pengeluaran. Yang keenam ada prinsip pemerintah. Prinsip ini berfokus pada peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah dapat terlibat dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal atau pajak dan pengeluaran, kebijakan moneter, pengaturan suku bunga dan suplai uang, dan regulasi untuk mengatasi pasar dan tidak efisien atau masalah sosial. Yang ketujuh, prinsip independensi. Prinsip ini menggambarkan bagaimana berbagai sektor ekonomi di negara-negara saling terkait. Perubahan dalam satu bagian ekonomi atau di satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagian lainnya. Yang kedelapan, prinsip perubahan. Ekonomi selalu berubah seiring waktu karena teknologi baru, perubahan demografi, perubahan selera konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Pemahaman bahwa ekonomi adalah dinamis adalah prinsip penting.
ekonomi di Indonesia di antara lain, yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian suatu negara tidak mengalami perkembangan yang signifikan dari periode ke periode berikutnya. Faktor diantaranya adalah pertama, rendahnya produktivitas, kedua, perlambatan konsumsi rumah tangga, ketiga, masih rendahnya investasi, keempat, ekspor yang didominasi produk primer, kelima, minimnya industri manufaktur, dan yang terakhir, besarnya pekerja sektor internasional. Yang kedua, ada kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang ketiga, ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, kesenjangan penghasilan. Kesenjangan penghasilan atau kesenjangan pendapatan adalah ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Setelahnya ada inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Nah, kita sudah ketahui beberapa apa itu ekonomi beserta prinsip-prinsipnya. Teman-teman tahu tidak apa itu perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Beberapa prinsip ekonomi syariah di antara lain, yang pertama, keadilan. Keadilan di sini adalah sumber daya dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Yang kedua, keseimbangan. Sumber daya harus didistribusikan secara merata. Kesempatan harus sama dan hak asasi manusia harus dilindungi. Yang ketiga, kemaslahatan. Keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang keempat, tidak adanya kepemilikan mutlak. Sumber daya adalah titipan dari Allah. Yang kelima adalah pemerataan kekayaan. Kekayaan harus dibagi rata. Yang keenam, zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan setiap harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan, sedangkan sedekah adalah sumbangan sukarela. Yang ketujuh, pelarangan riba dalam bentuk apapun dilarang. Yang kedelapan, akad syariah. Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kesembilan, keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Yang kesepuluh, pengelolaan aset yang inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan umum dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut adalah contoh penerapan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu perbankan syariah. Produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, investasi, dan pembiayaan penggunaan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, jual beli produk halal. Jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak melibatkan penipuan, perjudian, atau keuntungan dalam proses yang tidak jelas. Yang ketiga, berhutang dengan akad dan tanpa riba. Dalam Islam, meminjam uang dari orang atau lembaga lain diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan riba. Yang keempat, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama, misalnya dengan mewakafkan tanah atau membeli. Setelahnya adalah pengelolaan infak dan zakat. Infak dan zakat merupakan kegiatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Islam. Yang terakhir ada pengembangan usaha syariah. Bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Sistem ini berfokus pada produksi barang dan jasa konvensional. Prinsip ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada beberapa konsep, yaitu yang pertama, kebebasan. Ekonomi konvensional memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, tindakan individu rasional. Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan individu. Yang keempat ada objektivitas.
berusaha mewujudkan ilmu ekonomi yang bersifat objektif dan bebas dari nilai dan moralitas. Selanjutnya, uang adalah komoditas. Ekonomi konvensional memang memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan sebagai alat transaksi. Selanjutnya ada bunga. Ekonomi konvensional menggunakan sistem time value of money atau bunga, sehingga ketika seseorang meminjam uang, dia akan dikenai bunga. Beberapa hal yang terkait dalam ekonomi konvensional yaitu: pertama, asumsi rasionalitas. Asumsi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan individu. Yang kedua ada positivisme. Ekonomi konvensional berusaha mewujudkan ilmu ekonomi yang objektif dan bebas dari nilai moral. Kelangkaan dan pilihan. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Yang selanjutnya yaitu prinsip ekonomi pasar. Ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi pasar yang dibuat oleh manusia. Setelahnya, sistem kepemilikan individu. Ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki. Selanjutnya, sistem perbankan. Sistem perbankan ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya ada praktek ekonomi. Ekonomi konvensional memberikan keleluasaan kepada semua pihak untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip. Ekonomi konvensional menganggap bahwa tindakan individu bersifat rasional dan berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya ada mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya ada uang. Ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Selanjutnya ada masalah utama dalam dalam ekonomi konvensional adalah kelangkaan. Berikut beberapa contoh penerapan ekonomi konvensional adalah: uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan selain alat transaksi. Tingkatnya perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah: ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Yang kedua, ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah, sedangkan ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah. Yang ketiga, dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, uang hanyalah alat transaksi. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu dari poin-poin yang telah saya sebutkan, kita dapat melihat bagaimana kedua sistem ini beroperasi dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.